Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Udah siap semuanya? Udah. Siapa hari ini yang tidak hadir? Iya. Semoga besok bisa hadir kembali bersama kita bisa belajar kembali dengan kita. Semoga Allah sembuhkan, semoga Allah sehatkan, semoga Allah mudahkan langkahnya hingga bisa berkumpul kembali belajar bersama kita. Baik, sebelumnya kita mulai pembelajaran kita hari ini. Mari kita baca doa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Iya. Ada baca semuanya kan? Iya, pintar anak ibu. Ya, baik. Sekarang kita tepuk anak soleh dulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam. Yes. Ya, siapa hari ini yang ada sholat subuh tadi? Iya. Pandai nak ibu. Siapa ada ngaji? Iya, pandai nak ibu. Jangan lupa ngaji sama sholat ya. Baik, untuk hari ini ibu mau bercerita. Udah tahu nggak? Ibu mau cerita apa? Iya, kan perlu ibu kasih tahu ya. Hari ini ibu mau cerita kisah Nabi Yunus. Udah pernah dengar belum kisahnya? Iya. Yang belum pernah sekarang dengar ya baik-baik. Nanti kapan-kapan ibu suruh cerita kembali ya. Ya. Nabi Yunus Allah utuskan kepada 1000 kaum ya, 1000 orang ya pada saat itu. Lalu semuanya ingkar kepada Nabi Yunus, semuanya tidak mau beriman, semuanya tidak mau taat. Lalu Nabi Yunus marah. Ketika Nabi Yunus marah, Nabi Yunus tidak mau lagi berdakwah. Nabi Yunus tidak mau lagi ngajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Setelah itu Nabi Yunus, karena kemarahan Nabi Yunus, pergilah Nabi Yunus dari kaumnya. Saat itu Nabi Yunus naik kapal Nabi Yunus. Ketika sudah sampai di pertengahan laut, rupanya muatan kapalnya itu sudah penuh. Setelah sudah penuh muatan kapalnya, hampir oleng kapalnya, hampir oleng karena begitu banyak muatan kapalnya. Lalu berkatalah beberapa orang setelah dari penumpang kapal tersebut, ini harus ada yang lompat dari kapal. Semuanya nggak mau. Saya nggak mau. Semuanya nyuruh kamu aja. Saya nggak mau, kamu aja gitu. Udah. Lalu berkatalah salah seorang di antara penumpang tersebut, kalau nggak kita undi aja siapa yang harus melompat dari kapal tersebut. Lalu diundilah. Lalu takdir Allah Subhanahu wa taala, ketika 3 kali diundi, 3-3-nya jatuh kepada Nabi Yunus.
Dengan mau tidak maunya Nabi Yunus harus melompatlah dari kapal tersebut. Ketika Nabi Yunus melompat, lalu Allah perintahkan kepada ikan yang ada di laut, wahai ikan, hendaklah kamu menelan Nabi Yunus, tapi kamu jangan memakannya, cukuplah kamu menelannya saja. Lalu dengan kepatuhan dan ketaatan ikan tersebut kepada Nabi Yunus alaihissalam, datanglah ikan tersebut, boom, ditelanlah Nabi Yunus. Ketika setelah ditelannya Nabi Yunus, sudah masuknya Nabi Yunus ke dalam perut ikan. Lalu di situ setelah beberapa saat tersebut sadarlah Nabi Yunus kalau beliau masih hidup. Rupanya dia tidak memakannya, tapi hanya menelan. Masih hidup Nabi Yunus di dalam perut ikan tersebut. Lalu Nabi Yunus di situ merenung dan memikirkan, ya Allah, apa kesalahanku? Ya Allah, apa dosaku? Lalu dia tersadar bahwa dia telah lari, bahwa dia telah pergi dari kaumnya, sedangkan Allah memerintahkan dia untuk mengajak, mendakwahi kaumnya itu untuk taat kepada Allah. Sedangkan Nabi Yunus tadi lari dari kaumnya karena kemarahannya kepada kaumnya yang diinginkan. Lalu setelah itu Nabi Yunus menyesali perbuatannya, lalu dia memohon ampun kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, meminta pengampunan Allah Subhanahu wa taala dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selalu dia berdoa memohon ampun, menyesali hingga Allah terima taubatnya Nabi Yunus alaihissalam. Seketika itulah Nabi Yunus alaihissalam ikan ini muntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Tapi ini semua dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perintahkan kan tadi Nabi kepada ikan, wahai ikan, hendaklah kamu muntahkan kembali Yunus alaihissalam. Lalu ikannya datang berjalan, udah sampai ke daratan, lalu dia muntahkan kembali Nabi Yunus ke daratan. Setelah itu ketika sadar Nabi Yunus, sadar dia sudah di tempat padang pasir yang tidak ada apa-apanya. Semuanya itu padang pasir, nggak ada apa-apa, nggak ada pohon, nggak ada orang, nggak ada apa-apanya, semuanya tandus, tidak ada apa-apa. Lalu Allah perintahkan kepada bumi, wahai bumi, tumbuhkanlah pohon yasrib. Maka karena kepatuhan bumi patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, bumi tumbuhkan pohon yasrib. Lalu disitulah Nabi Yunus sadar, lalu dia memenuhi kebutuhan tubuhnya itu dengan memakan buah yasrib. Lalu setelah itu Nabi Yunus kembali lagi kepada umatnya, kepada kaumnya untuk mendakwahi kaumnya, ya. Itulah cerita Nabi Yunus. Lalu dia kembali mendakwahi kaumnya, sabar dia dalam mendakwahi kaumnya. Dia ajak kaumnya untuk menyembah Allah kembali Subhanahu wa taala, ya. Sudah mengerti sampai di sini? Iya, alhamdulillah kalau sudah paham, ya. Ya, begitulah cerita kisah Nabi Yunus alaihissalam. Insyaallah kapan-kapan kita akan bercerita lagi tentang kisah-kisah Nabi yang lain, kisah-kisah para sahabat dan kisah-kisah para sahabiyah, insyaallah. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan di sini dulu, ya, karena berhubung waktu sudah lewat, ya, sudah sampai pada waktunya, ya. Baik semuanya, kita baca doa penutup dulu. Ya, baca doa. Ya, subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Ya, untuk hari ini cukup di sini dulu. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.